Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa ada dua open networking model yang sangat terkenal, yaitu ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. OSI model itu tidak digunakan ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman sering belajar tentang OSI layer, pahami bahwa itu tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah TCP/IP. Kenapa Mas kok OSI modelnya tidak digunakan? Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, perkembangan modelnya itu TCP/IP lebih menang dibanding OSI. Itulah kenapa semua vendor saat ini menggunakan TCP/IP. Nggak ada yang menggunakan OSI model. Cuma OSI model itu mudah untuk dipelajari. Itulah alasan kenapa kebanyakan orang ketika belajar menggunakan OSI model dibanding TCP/IP, karena cenderung lebih mudah untuk dipelajari. Nah, sebenarnya OSI model dan TCP/IP model itu nggak jauh berbeda, bahkan hampir mirip dari sisi layar. Di sini kita bisa lihat bahwa di OSI model itu ada 7 layer. Jadi ada application dan ada presentation, ada session, kemudian ada transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini 4 layar terbawah itu sama persis, perbedaannya hanya di layar 3, di 3 layar atas. Jadi kalau di OSI model itu ada di application dan presentation dan section. Maka di TCP/IP itu singkat menjadi satu layar saja, yaitu application layer. Kemudian penanaman message pada setiap layarnya juga berbeda pada OSI model. Nama-namanya adalah layer. Kemudian nomor layernya PDU. Jadi pada application layer namanya adalah layer 7 PDU. Pada presentation namanya adalah layer 6 PDU. Pada session layer 5 PDU. Pada transport layer 4 PDU. Pada network layer 3 PDU, dan seterusnya. Jadi nama-nama di OSI model itu adalah PDU seperti ini. Sedangkan kalau di TCP/IP seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, namanya adalah ada data. Jadi pada application itu data kemudian ditransfer, ada segmen. Pada network adalah paket data. Pada data link namanya adalah frame, dan physical adalah bit. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi yang perlu teman-teman perhatikan bahwa saat ini open networking dan model yang digunakan hanya TCP/IP. Adapun OSI biasanya cocok untuk pembelajaran karena lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau kita sudah menggunakan TCP/IP yang 5 layar seperti ini, bukan yang 4 layar ya. Jadi kalau teman-teman ingat, saya pernah sampaikan bahwa TCP/IP secara dokumentasi itu ada 4 layar. Tapi sekarang kita menggunakan yang 5 layar. Nah, kalau kita sudah menggunakan yang 5 layar seperti ini, sebenarnya TCP/IP model pun itu mudah banget untuk dipelajari. Oke, seperti itu ya. Jadi itulah kenapa dari awal saya membahasnya adalah TCP/IP, karena saat ini yang digunakan itu adalah TCP/IP. Oke, kita bahas kesimpulan dari awal kita sudah membahas tentang networking model. Jadi networking model itu fungsinya adalah mendefinisikan bagaimana antar komputer, khususnya yang berbeda vendor, bisa saling komunikasi dengan mudah. Kemudian ada dua networking model yang sangat terkenal, yaitu TCP/IP.